Itu tahu-tahu di depan jalan, di depan rumah tuh ada ikan lele segini, Mbak. Kodenya tuh. Ya begitu, Mbak. Ikan tuh kalau saya datang selalu langsung nongol loh, loh. Saya kocok airnya langsung keluar. Malam Jumat Kliwon pertama, saya dimimpiin, Mbak, sama ikan tersebut tuh. Dalam mimpinya itu sosok ikan tersebut tuh ternyata perempuan, Mbak. Udah aja, gak usah sedih, tenang aja. Rezeki masih ada di depan. Saya kerjanya selalu kekurangan, apalagi saya gak kerja, Mbak. Saya mau makan dari mana? Selepas melakukan ritual pesugihan nomor goib, Mas Iman bertemu seekor ikan lele yang ternyata merupakan jelmaan sosok siluman ikan. Tanpa ia sadari, ikan tersebut dapat menjelma menjadi wanita cantik yang terkadang memberikan kemujuran pada Mas Iman. Selamat malam, apa kabar Mas Iman? Kabar baik, Mai. Mas Iman sehat ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mai. Sobat MM, apa kabar? Mudah-mudahan sobat hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, hari ini ada Mas Iman kembali akan berkisah kepada kita. Ini kisah yang ketiga ya. Jadi yang pertama dan kedua ada di atas. Setelah ini nonton atau kebalikannya. Nonton dulu baru nonton yang ini. Yang ini kelanjutan dari waktu melakukan togel. Pencarian nomor togel. Dan nomornya keluar ya. Luar, 4 angka. 4 angka itu. Tapi tidak dipasang. Tapi tidak dipasangnya, Mai. Karena saya takut, Mai. Karena nyawa taruhannya ya. Nah, itu nyawa taruhannya. Oke, yang sekarang mau dikisahkan lebih ngeri lagi nih ya. Ya, Mai, alhamdulillah. Mendapatkan seekor makhluk hidup. Iya, ikan lele. Ikan lele ya. Lele sakti nih. Sampai sekarang tuh masih ada, Mai, lelenya. Ada ya, oke. Mas Iman apa kegiatan hari-hari sekarang? Ya, seperti biasa, Mai. Kuli bangunan. Masih ya? Masih. Ada terus tapi ordernya? Ya, namanya di bangunan ya, kadang ada, kadang nggak ada. Kalau nggak ada yang nganggur udah. Oke, mudah-mudahan lancar terus rezekinya. Nambah lagi ya. Amin. Sobat jangan kemana-mana, kita saksikan kisah ketiga dari Mas Iman. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Iman. Jadi begini, Mbak. Ini saya mau menceritakan kelanjutan ya, yang dari kemarin tuh, Mbak. Nah, saya itu melakukan pesugihan di rumah terbengkalai togel tuh, Mbak. Itu bukan gagal. Saya dikasih nomor tuh, Mbak. Itu adanya di daun kemupus, daun pisang yang hijau tuh. Pas saya buka, nomornya nyata, 4950. Itu warnanya merah, Mbak. Merah kayak darah tuh. Jadi nomor tersebut tuh kalau saya balik tuh ya kayak jalan. Kalau saya berdiri aja kayak berdiri lah ya. Nah, pada waktu itu kan saya senang loh, Mbak, dapat nomor 4950 kan tablas ya. Tiba-tiba ada seorang kayak kakek datang ke saya tuh, nggak tahu tuh dari mana, tahu-tahu ada di belakang aja. Dia bilang kepada saya begini, Mas, kamu habis dari mana? Oh, itu kayak saya habis dari ritual nomor togel di rumah terbengkalai situ sih, bilang. Mana lihat nomornya? Ya saya kasih lihat nih nomornya kayak 4950. Tolong jangan dipasangin. Loh, kenapa kayak saya bilang? Saya kan udah capek-capek ritual, saya udah dapet nomor. Kok kenapa nggak boleh dipasangin? Ya kalau kamu maksa mau masangin nomor tersebut, kamu tinggal siap-siap aja. Loh, siap-siap kenapa kayak? Ya udah, tinggal siap-siap aja 40, 7 hari 40 100, Mai. Jadi pas saya pulang dari situ, Mai, itu sekitar jam 3 subuh tuh. Motel, sepeda saya pulang. Ya lewat rumah situ, Mai. Yang saya ritual nomor togel tuh. Di rumah terbengkalai, rumah kosong tuh. Itu tahu-tahu di depan jalan, Mai, depan rumah tuh ada ikan lele segini, Mai. Kodenya tuh.
ikan lele di tengah jalan. Di tengah-tengah jalan, di depan rumah. Nggak ada air. Nggak ada air Mas. Itu di jalanan. Kok bisa sampai di tengah jalan Nah gitu? ya makanya itu saya bingung Mas. Saya pulang dari situ, wah kok ada ikan lele saya bilang. Di tengah-tengah jalan pas depan rumah. Depan rumah siapa? Depan rumah yang saya ritual nomor togel itu. Rumah terbengkalai, rumah kosong tuh Mas. Saya tengok sono kemari kan, tapi kan nggak ada yang ternak lele. Jauh dari air juga ya? Jauh dari air. Pas itu kan sawah, kan kering Mas. Bukan balong, kalau balong sih banyak yang orang miara lele apa ikan kan itu nggak ada. Makanya Nggak saya masuk bingung. akal ya? Nah makanya saya nggak masuk akal. Dan saya punya inisiatif, saya bawa ikan tersebut, ya 1,5 meter ada ikan lelenya tuh, gede, sampai palanya segini, gede. Nah saya bawa, saya punya inisiatif, saya cari tempat sampah, udah cari plastik, kesana kemari nggak ada, pas pinggir jalan Pandura, nah itu ada sampah, nah saya ambil kantong plastik yang gede tuh. Nah pas kebetulan situ di jalan Pantura kan ada got kecil, ada got tuh, itu ada airnya nih kan, ada saluran kecil air tuh. Nah di situ saya ambil air di plastik tuh. Nah baru saya masuk ikan plung, tapi kan tuh nurut, enggak, gudebok enggak, nurut ikan tersebut. Dari situ saya jam 3 sampai setengah 4 lah pulang, modal sepeda aja, bawa sama ikan. Sampai rumah itu sekitar subuh, hampir jam 5. Saya taruh sepeda, saya bawa ikan, saya taruh ke kamar mandi bak. Kang Iman, kalau tahu ini berarti yang dipakai buat untuk makannya itu ya Kang ya, yang dicerita itu ya. Iya, ya ini makanya. Makanya ini ya. Tahu, tiap hari ya. Tiap hari. Iya saya beli 3.000. Ya buat makan lele yang saya dapat pesugihan itu. Coba kita mau tahu Kang, lelenya itu kayak gimana Kang? Ya boleh silakan. Barangkali bisa Siap. diinteraksikan Kang ya. Ya siap. Yuk, mangga Kang. Ini kalau kita ambil gambarnya gini nggak apa-apa Kang Iman? Nggak apa-apa. Lelenya tuh. Lumayan besar ya. Oh, lelenya tuh. Jadi beli tahu tuh tiap hari 3.000 tuh. Buat makan lele ini ya. Jadi nggak sekaligus habis. Jadi, Lebih jinak ya Kang ya kalau dipanggil namanya ya Kang? iya, jadi kalau dipanggil namanya Putri tuh nurut Di kamar mereka kan ada bak. Baknya sih nggak gede Mas, sekitar 1 meter kali setengah meter. Nah baru saya cemplungin ikan tersebut. Loh, tuh ikan kayak seneng Mas. Jadi kayak nemu air gitu. Cuprak. Itu ikan seneng. Nah setelah di situ saya masih berpikir. Berpikirnya apa? Saya ngelamun aja. Ini ikan dari mana? Saya bilang. Hari kan menjelang pagi sampai subuh biar barulah terang jam 6 jam 7 kan. Nah saya ke kamar mandi, habis ke kamar mandi saya ngeliat tuh ikan berdiri aja gitu Mas. Kayak kalau udah saya tuh gitu di bak tuh di air Mas. Setelah saya lihat ya, ikan tuh, ini ikan bener apa ikan jelmaan saya bilang. Nah anak saya kan bangun tuh Mas. Bangun dia mau mandi, anak saya tuh kaget ngeliat ikan tuh Mas. Pak sini Pak, cepet Pak, sini Pak ke kamar mandi. Nah saya kan datang situ, ada apa ya? Itu ada ikan gede banget segini Pak, ikan lele aja. Udah biarin aja, nggak usah diganggu, kalau mau mandi aja. Mandi anak saya. Oh sambil ngeliat ikan aja. Saya duduk di ruang tamu.
Nah saya teringat sama tetangga saya, Mai. Saya kan pada waktu itu kan pinjam uang 300.000 buat ritual nomor tuh, togel tuh, buat beli sesajen tuh, Mai. Waduh, saya bilang, gimana saya nih mau ngembalin uang tersebut nih. Sedangkan saya kan nggak kerja. Saya bilangnya janjinya nanti saya tempo 2 hari nanti saya kembaliin. Nah setelah siang sekitar jam 9 jam 10 ya tetangga tersebut datang ke rumah, ke kontrakan. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Kang Iman, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah Kang, dia bilang. Nah ngobrol di ruang tamu tuh. Nah dia nanyain uang tersebut kepada saya. Kang Iman gimana aja? Itu masalah uang ya. Aduh Kang, saya bilang, saya minta maaf. Saya belum bisa ngembaliin. Lu gimana? Katanya janjiin 2 hari. Iya, saya bilang. Saya kesana tuh itu rencananya buat ongkos kerja. Saya bilang. Cuman kerjanya nggak ada, nggak jadi. Jadilah minta maaf ya Kang, saya bilang. Nantilah. Kalau saya udah kerja di sini saya cari kerjaan. Kalau saya udah dapet nanti saya kembaliin uang tersebut. Ya bener ya, tapi kembaliin soalnya saya kan gak enak sama istri saya katanya. Nah jadi saya kan punya inisiatif saya main ke rumah temen ke daerah Bojong tuh. Saya mau nanya-nanya kerjaan sama teman saya. Ya biasa naik sepeda dari rumah kontrakan. Saya dari rumah kontrakan itu sekitar jam 11 naik sepeda aja. Ya itu sampai Bojong itu hampir 10 kilo lah kalau perjalanan naik sepeda. Nah setelah saya sampai di rumahnya, saya ketok-ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, saya bilang. Assalamualaikum. Nah itu yang keluar ibunya. Waalaikumsalam. Oh, Mas cari siapa? Bu, saya mau ketemu sama Mas Erik. Ada? Oh ada. Silakan masuk Mas. Selang berapa menit Mas Erik keluar. Waduh Kang Iman, gimana kabar? Alhamdulillah Kang, sehat, saya bilang. Sekarang di mana aja? Ya masih di situ di kontrakan yang lama. Sekarang kerja apa? Ya masih di bangunan, saya bilang. Cuman sekarang lagi nganggur Kang, saya bilang. Makanya saya kesini mau ketemu Akang. Barangkali Akang punya kerjaan sama ikut kerja lah, saya bilang. Oh ada, saya bilang. Pas kebetulan saya tuh punya proyek katanya. Di pasar Kertas Maya tuh, Mas. Saya punya proyek Kang, ya renovasi pasar lah. Ya udah Kang, tolonglah saya ikut, saya bilang. Saya nganggur terus, pusing, saya bilang. Saya butuh makan, butuh bayar kontrakan, butuh anak buat jajan. Ya udah kalau Kang Iman mau, nanti hari Senin aja. Nah saya kan bingung, Mbak. Saya mau naik yang pakai apa? Kendaraan saya nggak punya, saya bilang. Udah Kertas Maya kan pasar kan jauh, Mbak. Kalau dari Rajau sampai Kertas Maya itu hampir 50 kilo. Kalau perjalanan, Mbak. Udah Kang Iman gak usah repot-repot, gak usah pusing. Yang penting Kang Iman nanti hari Senin datang aja ke rumah saya. Jam 6:30 harus ada di rumah saya ya. Nanti kesananya sama saya. Naik motor katanya, pulang pergi. Oh ya Mas Erik, terima kasih. Nah tapi saya cerita Mas. Kang, saya bilang. Saya maaf nih mau ngerepotin, saya bilang. Ya gimana Kang Iman, sok terang-terang aja ngomong, gak apa-apa. Kayak sama siapa aja, kayak baru kenal aja katanya. Kita kan kenal udah lama, hampir puluhan tahun. Saya mau minjem uang, saya bilang. Buat apa? Saya nggak enak, saya punya bersangkutan sama tetangga. Saya punya utang 300.000, saya bilang. Saya janjikan 2 hari untuk ongkos ke Jakarta buat cari kerjaan. Ternyata nggak ada kerjaan. Pas saya pulang kan ditagih tetangga tuh, saya bilang. Oh ya nggak apa-apa ada, tapi nanti kalau Mas Iman udah mulai kerja, udah gajian tapi saya potong ya, gimana aja. Ya nggak apa-apa Kang, saya minta tolong lah, saya nggak enak sama tetangga. Nah di situ saya dikasih pinjam sama Mas Erik tuh 300.000 nih, saya kasih pinjam 300.000. Ini bon katanya, bon nanti kalau gajian saya potong. Ya udah nggak apa-apa. Nah habis dikasih uang 300.000. Saya mau bilang lagi malu, ya cuman karena terpaksa ya. Saya kebutuhan di rumah nggak punya beras, nggak punya apa-apa ya.
Saya ngomong sama Mas Erik tuh, Kang, saya mau minta nasi, saya bilang. Buat apa? Ya buat makan sama anak saya di rumah, saya bilang. Saya tuh nggak masak, Kang, saya bilang. Ngeliat saya bilang begitu nangis. Dia nangis, yang ngeliatin saya udah, Masya Allah, Mas Iman sampai nggak masak. Iya, Kang, saya bilang. Saya nggak masak. Ya udah nanti sambilin nasi. Nah dia ke belakang mah ya, ke dapur bang. Saya duduk di ruang tamu. Saya dibawain nasi mah, satu plastik kresek tuh. Jadi ditempatin sangku plastik tuh. Yang zaman dulu sangku plastik buat tempat nasi tuh mah. Satu sangku sama tahu, tempe, sama ikan mujair tuh digoreng. Nih Kang Iman, buat Kang Iman makan nanti sama anaknya Kang Iman. Sampai saya, aduh Kang, banyak-banyak terima kasih, saya bilang. Saya udah dikasih pinjam uang, dikasih nasi, ya udah nggak apa-apa. Itu waktu menunjukkan hampir sore, Pak. Hampir jam asar lah, 3:30, hampir jam 4. Nah saya pamit pulang dari situ, Pak. Kang, matur nuwun, banyak-banyak terima kasih. Kang Iman nanti besok jangan lupa hari Senin berangkat ya. Siap Kang, saya bilang. Nanti sampai rumah saya harus 6:30 pagi. Nah dari rumah saya nanti kita naik motor aja, berdua aja. Siap Kang. Kang matur nuwun, terima kasih banyak. Ya hati-hati kalian mah di jalan. Ya udah saya pulang apa, naik sepeda dari Pojong. Saya waktu sampai rumah itu sekitar hampir jam 5 lah. Dia lagi tidur aja. Tiduran sama di rumah. Saya manggil, Cung, bapak tekas. Pak, nggak usah gable aja. Kalau orang Jawa bilang tuh, bawa nasi nggak Pak? Ini bawa bapak. Udah, anak saya tuh kayak orang kelaparan Mbak ya. Saya nggak ketegang lihatnya, saya bangun, mana Pak nasinya Pak? Dibuka plastiknya, ini nasinya. Ya dia makan langsung Mbak. Saking lahapnya makan aja tuh Mbak. Sampai saya ngeliatin, ya Allah, saya bilang. Sampai kasihan banget saya bilang. Dia makan Mbak. Bawa piring, nasi sampai 1 piring Mbak. Sama ikan mujair yang gede tuh. Habis dimakan sama anak saya tuh Mbak. Saya cuma desain sama tahu tempe aja, nggak apa-apa biar. Ikan dimakan sama anak saya. Nah anak saya minta uang buat jajan Mbak. Pak, minta uang buat jajan. Nah saya kan dikasih pinjam 300.000. Aduh, ini uang cuma 300.000 saya bilang. Kalau buat jajan diambil 50, tinggal 250, nanti utangnya bayarnya kurang lagi. Ya udahlah, ya udah nih jajan saya bilang, dikasih 50.000. Dia keluar jajan ke warung. Nah habis itu saya ke rumah tetangga yang saya pinjam uang tuh. Tok saya bilang, Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum. Ya keluar tetangga tersebut. Oh gimana Kang Iman? Ini Kang, saya bilang, saya dapat rezeki, saya bilang, saya mau bayar utang. Oh ya udah ada tak Kang Imannya? Udah, tapi ya mohon maaf Kang, saya bilang, ini uangnya nggak cukup, kurang 50.000. Ya udah nggak apa-apa aja, sok sini aja. Ya udah saya kasih, ini Kang uangnya saya kurang 50.000 ya, nanti saya kan hari Senin kerja, udah mulai kerja. Insya Allah nanti hari Sabtu saya gajian, saya bayar. Oh ya udah nggak apa-apa Kang Iman. Terima kasih ya Kang Iman. Ya udah. Saya juga banyak terima kasih Kang. Nah setelah dari tetangga saya pulang nih ke kontrakan, jalan kan deket sih. Saya ngeliat ikan lele ya, ke kamar mandi tuh. Dia jalan ke kamar mandi, buka pintu. Ya kalau saya datang itu ikan lele langsung nongol Pak. Oh gitu tuh, lobok. Liatin aja. Sampai saya kesuk air nongol lagi. Kesuk air nongol, itu nurut ikan Mbak. Gua kedobrok ada orang datang gua sasa tuh. Nurut ikan Mbak. Dia mau dikasih makan apa, saya bilang. Saya coba pakai nasi dikepel-kepel tuh Mbak. Coba pakai nasi kepel-kepel. Saya datang, saya kasih air, kesuk ke tangan saya tuh Mbak. Peluk, saya kasih nasi. Pertama dia makan, lep. Udah makan, dibuang lagi, terus dikeluarin lagi nasi tersebut tuh, sama ikannya. Loh,
dikeluarin lagi. Berarti kan nggak doyan ikan tersebut tuh Mbak. Di besok kan biasa kan ada orang jualan tahu tuh Mbak. Di kontrakan tuh tahu sekitar jam 10 tuh. Saya punya inisiatif. Nah coba beli tahu saya Bang. Saya minta sama anak saya tuh, mana kembaliannya uangnya saya Bang. Dikasih nih Pak kembaliannya. Ada orang jualan tahu besoknya tuh. Saya beli 3.000. Bang saya beli tahu 3.000. Ya udah, tahu saya bawa pulang. Saya ke kamar mandi. Ya begitu Mbak. Ikan tuh kalau saya datang selalu langsung nongol loh. Saya kocok airnya langsung keluar. Saya kasih tahu, cemplung, lep, udah dimakan lagi. Saya kasih tahu lagi, dimakan lagi. Itu habis hampir 2 tahun. Wah berarti ini doyannya tahu ikannya saya bilang. Nah tiba waktunya pada malam Jumat Kliwon lagi tuh Mai. Malam Jumat Kliwon pertama. Saya dimimpiin Mai. Sama ikan tersebut tuh. Dalam mimpinya itu sosok ikan tersebut tuh ternyata perempuan Mai. Perempuan. Dia wujud dalam mimpinya saya tuh Mai. Itu pakainya kebaya merah emben orang zaman dulu, pakai merah. Nah pakai selendang, ada selendangnya Mai. Dia bilang kepada saya, Kasiman, tolong jaga saya. Udah cuman begitu Mai, dia bilang. Saya kan dimimpin gitu langsung spontan bangun Mai. Nah, Kalau ya, waktu mimpinya itu udah tahu itu jelmaan lele? belum tahu Mai. Belum tahu. Belum tahu, makanya saya kan bingung. Nah setelah siang saya beli tahu, saya kasih makan lagi, nurut ikan tersebut Pak. Terus saya kasih makan aja. Nah tiba waktunya tuh Pak, hari Senin, saya kan ada waktu saya kerja, pagi harus berangkat kan. Nah, saya mandi biasa Pak. Jadi kalau mandi itu air kan goyang. Iya. Ikan ikut goyang juga ya Ikan tuh diem ya, di bawah ya. malah ke bawah, diem aja. Kalau lo tahu, jadi saya mau mandi apa tuh, diem. Nah setelah mandi udah, nah setelah ya udah saya punya aktivitas kerja, saya bangunin anak saya, Jong, tangi. Kalau orang Jawa bilang, bapak mau berangkat kerja, sung ning umah bayar, ya aja, sung ning umah. Nah saya berangkat kerja, sampai Bojong, ya hampir 6:30 lah sampai situ. Nah baru tuh udah siap-siap teman saya tuh bawa motor. Udah Kang Iman ayo kita berangkat ya. Udah siang nih hampir 6:30. Taruh aja sepedanya situ. Kang Iman nanti sama saya aja bonceng naik motor. Langsung berangkat tuh ke tempat lokasi kerja tuh di pasar tuh Kota Semaya tuh. Ya iya bikin pasar renovasi tuh. Saya ngangkutin bata, saya ngangkutin pasir. Nah, saya kan kuli bangunan. Jadi kenek kalau orang dulu bilang kenek. 1 hari, 2 hari, 3 hari menjelang hampir seminggu. Pas hari Minggu kan saya gajian Mbak ya. Itu saya waktu itu dibayar cuma 80.000 1 hari tuh Mbak. Nah setelah 1 minggu hari Sabtu saya gajian. Kalau yang lain gajiannya di tempat lokasi kerja, kalau saya di rumah teman saya. Kang Iman nanti Kang Iman di rumah aja gajiannya. Oh ya nggak apa-apa Kang saya bilang. Udah sampai situ, ayo Kang Iman udah semua udah Kang sudah beres semua, yuk naik pulang kita pulang. Nah pulang dari tempat lokasi ya sampai Bojong tuh hampir maghrib. Kang Iman, ini gajian Kang Iman saya potong ya 300.000 sesuai kita perjanjian. Oh ya nggak apa-apa Kang saya bilang. Nah, kerjakan saya 6 hari man. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6 hari. Saya dipotong 300.000. Tinggal 180.000 saya man. Tuh 1 minggu saya kerja cuma sisa uang 180.000. Ya udah Kang terima kasih banyak saya bilang. Saya ngejar waktu nih udah nggak maghrib. Anak saya sendirian saya mau pulang. Oh ya nggak apa-apa Kang Iman hati-hati. Besok libur ya hari Minggu. Ya Kang nanti berangkat biasa hari Senin. Oh iya. Nah setelah itu saya pulang, saya beli nasi dulu mampir di warteg. Beli nasi 2 bungkus 5.000-an. Ya hampir 6:30 jam 7 lah sampai rumah. Oh, anak saya udah nungguin Mbak.
udah lapar. Pak, bawa nasi enggak? Ini bawa. Saya mah belum mandi, belum apa tuh Mah. Pulang tuh, duduk aja. Ngatin anak saya makan tuh. Dalap dengan laparnya, lahapnya dia anak saya makan. Nah itu hari malam minggu. Nah saya ingat, saya punya ikan lele Mah. Saya ingat punya ikan lele saya bilang. Sampai lupa saya nengok ikan lele tuh Mah. Kebetulan saya kan beli tahu 3.000 kan masih tinggal satu Mah. Saya bawa tahunya saya ke kamar mandi. Saya kocok-kocok airnya, itu langsung nongol ikan tuh Mah. Nongol. Saya kasih makan, semplung aja. Sedikit-sedikit sih Mas, saya cuil tuh, plung. Lep, dimakan lagi. Sampai semua saya kasih dimakan habis tahu sih Mas. Ya udah ikan tuh diem aja, ngop gitu Mas. Saya datang kasih makan tuh begini aja. Ini nggak biasa-biasanya ikan tuh Mas. Kalau udah kasih makan ya udah nunduk lagi. Itu mau begini terus ikan tuh. Kok ini kan kok kayak nggak biasa-biasanya, saya bilang. Kan begini terus. Jadi seolah-olah itu kayak ingin komunikasi Mas. Kayak ingin bicara gitu. Diem ikan gini aja. Udah setelah itu saya tinggal Mas. Saya belum mandi, belum apa. Ya saya makan sama anak saya tuh berdua Mas. Hari Minggu kan libur kerja tuh Mas. Ya saya nggak punya aktivitas, ya cuma di rumah aja. Nyapu, ngepel sama anak saya. Anak saya minta jajan saya kasih. Mau makannya saya dadak beli. Terus paginya pas hari Seninnya saya aktivitas lagi kerja Mas. Nah cuman malamnya tuh saya tetap ke pasar karena nggak ada waktu. Nggak ada waktunya kan buat beli tahu kan. Kalau saya nggak kerja kan beli tahu kan siang juga bisa. Karena ada orang jualan tahu-tahu kalau jam 12 apa jam 10 tuh Mas. Nah cuman saya kan kerja kalau pagi tuh. Saya berangkat dari rumah motor sepeda lagi. Sampai rumah saya tuh di Bojong tuh Mas. Pas 6:30 lagi. Saya selalu tepat waktu Mas, kalau berangkat kerja tuh. Sampai situ 6:30. Ya biasa sepeda ditaruh, saya berangkat sama teman saya naik motor. So, selang Senin sampai Selasa sampai Rebo sampai Kamis, pas malam Jumatnya saya dimimpiin lagi Mas. Itu setiap malam mimpi itu setiap malam Jumat Mas. Mat Kliwon jatuhnya tuh Mas. Kalau Jumat biasa Mas saya nggak pernah dimimpiin. Nah, untuk kedua kalinya tuh main mimpi tuh. Dia bilang saya begitu bilangnya. Mas Iman tolong jaga saya. Saya ini seorang perempuan. Dia pakai kebaya merah, pakai selendang. Lah, saya bangun loh. Saya mimpi lagi, saya bilang. Terus kita lihat jam 3, Mas. Tuh, saya mimpi lagi, saya bilang. Nah, udah setelah itu, saya tidur lagi, Mas. Bilang, tidur juga nggak bisa tidur, Mas. Dimimpiin lagi. Wujudnya seorang perempuan lagi. Dimimpiin lagi, wujudnya perempuan lagi. Ini apa ikan jelmaan, apa-apa. Saya bilang, saya selalu pikiran, Mas, nggak bisa tidur. Akhirnya waktu menjelang pagi, saya aktivitas biasa Mas. Mau persiapan kerja. Saya berangkat kerja lagi Mas. Sampai situ biasa, hampir 6:30. Ya sampai situ ya biasa. Saya bikin adukan, pasir, semen. Saya ngangkutin bata. Saya ngangkutin aduk, saya ngangkutin pasir. Yang dibutuhkan sama tukang ya saya sediain. Nah pas istirahat, saya ngelamun Mbak, di bangunan tuh. Desep ya. Orang-orang semua pada berhubungan apa saya mah enggak, menyendiri. Di samping tuh, di samping pasar kios tuh. Karena mikirin ikan lele tersebut Mbak. Ini ikan apa saya bilang ya. Setiap malam Jumat Kliwon saya selalu dimimpiin. Makan hampir saya tinggal. Saya hampir nggak pernah makan, cuma minum aja. Makan gorengan, minum udah. Setelah kerja sore selesai, jam 4 kalau sore mah selesai.
Saya nyuci ember, beres-beres pacu lah apa kan. Udah beres semua. Ya udah saya pulang. Kang Iman udah beres semua, udah Kang, saya bilang. Ayo kita pulang. Pulang. Sampai rumah tuh. Diantar sama ke rumah teman saya tuh. Kang, saya bilang, saya langsung pulang aja lah, udah sore. Oh iya nggak apa-apa Kang Iman. Jangan lupa nanti besok ya biasa. Iya. Ya saya bawa sepeda dari rumah tuh. Nah karena saya lupa bawa uang untuk beli nasi kan saya langsung pulang dulu. Biasanya kan saya mampir ke warteg. Saya pulang dulu ke rumah saya. Saya tok-tok pintu nggak dibuka-buka. So, anak saya kemana? Saya bilang dibuka pintunya nggak dibuka-buka. Tok-tok. Assalamualaikum. Cung, buka lawang cung, bapak tekas. Nggak dibuka-buka. Sampai 3 kali baru dibuka Mai. Pas dibuka sama anak saya langsung grup saya Mai. Bapak lapar perutnya sakit Mai. Anak saya tuh Mai. Mau makan Pak, perutnya sakit. Cepet Pak beli nasi aja, lapar. Oh ya udah nanti sini aja Cung. Bapak mau beli nasi ke warteg. Saya ambil uang celengan Mai. Tiap hari uang diambil. Aduh. Ini uang gimana? So, kalau diambil terus nggak kumpul-kumpul kan buat celeng buat nanti ngontrak Mai. Biar kontrakan. Ya udahlah nggak apa-apa saya bilang nanti Sabtu juga gajian saya bilang. Saya ambil 20.000 lagi saya kantongin Mai. Terus nanti di sini bapak mau beli nasi saya bilang. Ya Pak cepet Pak, lapar nangis anak saya tuh Mbak. Langsung saya ngotor sepeda ke warteg. Saya beli nasi saya bilang. Biasa 5 ribuan sama sayur 5.000 sayur tahu. Ini yang 5.000 Bu, boleh nggak minta telur? Ya kurang Mas ya. Kalau telur mah kurang. Ya udah Bu nanti besok saya bilang kurangannya nanti saya bayar. Oh ya nggak apa-apa ya. Saya minta telur 2 Mas. Nah, sampai rumah kontrakan saya standarin sepeda. Soalnya segala nggak kayak mangan. Ya Pak cepet Pak, langsung diambil Mas. Saut sama anak saya tuh Mas. Saking laparnya, nanti tumpah aja. Udah cepet Pak aja. Ya taruhlah di meja. Untuk kalau bapak nggak punya uang gimana Cung, beli nasi apa nih. Untung bapak masih punya celengan. Di dalam hati Mas, saya ngomong mah enggak. Sampai ngeliatin, sampai nangis saya Mas. Nah akhirnya saya nggak bisa tidur Mas sampai jam 4. Nggak bisa tidur sama sekali, mau tidurin susah. Akhirnya saya ke situ lagi ngeliat ikan lagi Mas. Kalau saya pas ke situ selalu ikan nongol Mas. Tongol, lop lagi. Sampai jam 5 subuh tuh Mas, saya nggak bisa tidur Mas. Akhirnya udah saya ke kamar anak saya. Anak saya saking pulesnya tuh Mas. Saya duduk di sebelah anak saya tuh. Sampai megang kepalanya tuh Mas, saya lus-lus saya. So, kalau orang Jawa bilang doain bapak. Biar nanti bapak selalu dapat kerjaan saya bilang. Selalu nanti tiap hari bisa makan, so ya. Jangan sampai nanti nggak bisa makan. Ya. Sampai nangis, Mbak. Dan anak saya itu, Mbak, saya lulus ya. Setiap malam tuh, Mbak. Kalau saya nggak tega, Mbak. Saya kerja aja selalu kekurangan. Apalagi saya nggak kerja, Mbak. Saya mau makan dari mana kan? Ya Allah, saya bilang, sampai saya diem aja. Sampai saya nggak kuat, Mbak. Saya yang di tanah saya itu, Mbak. Saya kerja tiap hari aja, selalu kesusahan, selalu sengsara, Mbak. Apalagi saya nggak kerja kan. Saya mau makan dari mana, saya bilang. Anak saya tuh bangun, Mbak. Pak, kenapa nangis? Saya bilang. Enggak, saya. Enggak apa-apa, saya bilang. Itu Bapak kenapa ngeluar air mata? Enggak apa-apa, saya. Bapak capek, hari kerja. Cuman pas-pasan buat makan. Kadang bayar kontrakan nggak bisa bayar, kadang nunggak kurangan bayar kontrakan.
Anak saya diem aja, Be. Bahkan anak saya ikut nangis, Be. Meluk saya. Bapak, dia bilang itu, Be. Anak saya meluk saya juga meluk. Ada waktu udah hampir siang, Be. Udah cuma bapak mau kerja, mau berangkat. Udah hampir siang. Ya Pak, yang hati-hati. Nah, saya bilang itu. Nah, pas malam Jumat Kliwon yang ketiganya tuh, Mai. Itu saya nggak mimpi. Itu bahkan real kejadian, Mai. Nah, saya kan keluar tuh, Mai, jam 12 malam untuk keluar. Mau biasa mau cari tahu buat makan ikan nanti besok pagi sih, Mai. Pas saya keluar ke pasar mau beli tahu, ya biasa pakai sepeda. Anak saya udah tidur. Saya pulang bawa tahu, beli 3.000. Saya taruh sepeda di ruang depan, Mai, di emper tuh, kalau orang Jawa bilang, mah. Saya masuk, terus sekitar jam 12 lah, sampai jam 1. Saya tahu saya taruh ruang tamu. Nah, anak saya di kamar udah tidur, Mai. Udah tidur. Saya lus-lus kepalanya aja. Saya sembari ngelamun. Itu sekitar jam 2, Mai, ya. Tiba-tiba ada orang mandi, suara orang mandi. Di kamar mandi tuh, Mai. Kejubuar tuh. Loh, saya kan kaget, Mai. Itu suara apa? Saya bilang, kayak ada suara mandi di kamar mandi tuh. Nah, saya kan penasaran, Mai. Karena saya udah tidur, saya bangun dari tempat duduk tuh. Saya mau ke kamar mandi. Pas malam Jumat Kliwon yang ketiganya. Pas saya mau intip, mau saya buka, itu pintu udah dikunci, Mai. Jadi kan saya nggak jadi. Saya tungguin di ruang tamu. Dia mau tahu nih siapa nih, saya bilang. Malam Jumat Kliwon ini ada yang mandi, saya bilang. Saya duduk aja. Saya ngambil air putih, Mai. Saya mau minum kan. Setelah saya duduk, orang mandi itu berhenti. Suara air tuh di kamar mandi kucupak-cupak tuh, Mai. Nah, selang berapa menit itu keluar dari kamar mandi tuh, Mai. Suara pintu cekrek kayak orang dibuka tuh. Tongol seorang perempuan, Mai. Pakai kebaya merah, pakai selendang. Pas saya nengok, saya kan kaget, Mai. Wah, kok tuh ada orang cewek dari kamar mandi keluar. Ya biasa kayak orang biasa gitu, Mai. Dia nyamperin saya ke ruang tamu. Saya setengah takut, Mai. Ya iyalah, orang malam-malam gini orang dari mana, saya bilang. Itu perempuan pakai kebaja apa? Merah. Oh, tapi itu, Mas. Zaman dulu tuh, Mas. Pakai selendang tuh. Ya duduk di ruang tamu. Iya begini biasa, Mas. Nah, saya nanya dulu, Mas. Assalamualaikum, Teh. Assalamualaikum, Bunda, saya bilang. Ini siapa, saya bilang. Mas Iman. Dia bilang sama saya, Mas. Mas Iman. Mas Iman tenang aja, nggak usah takut. Yang Mas Iman selalu mimpi setiap malam Jumat Kliwon itu wujud seorang cewek. Ngimpi lagi malam Jumat Kliwon wujud seorang cewek. Ini aslinya saya, Mas Iman. Loh, saya kan kaget, Mai. Saya melongo aja. Saya ngeliat ke bawah tuh, Mai. Maksudnya ngeliat kakinya nih, nempel nggak gitu. Cuman kan ketutupan ini nih apa? Tapi kalau orang dulu bilang tuh, Mai, tapi. Oh, Tete jadi yang setiap malam Jumat Kliwon dimimpin tuh saya tuh Tete ya. Iya, Mas Iman. Ini aslinya ikan lele itu saya. Saya ini aslinya seorang berumah, seorang putri yang dulu Mas Iman waktu ritual no togel tuh. Masih inget nggak? Masih menemukan ikan lele di rumah Suwung, rumah terbengkalai itu. Itu saya aslinya, Mas Iman. Ini wujud aslinya.
seorang putri. Nah di situ Mai, saya langsung sembah sujud. Bunda atau putri, saya bilang, kalau saya pernah melakukan kesalahan waktu ritual togel di rumah tersebut, rumah terbengkalai, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya, saya bilang. Oh nggak apa-apa Mas Iman. Nah dia bilang lagi sama saya, Mai, Mas Iman, udah aja, nggak usah sedih, tenang aja, rezeki masih ada di depan. Nanti Mas Iman bakal ketemu seneng ke depannya. Nanti bakalan banyak tamu yang datang. Kan saya bingung, Mai, ini tamu-tamu apa, saya bilang. Nah setelah ngobrol hampir panjang lebar, hampir setengah jam lah Mai, ya udah pesan saya gitu aja, nanti kalau ada orang yang mau minta tolong datang ke Mas Iman, tinggal dikasih aja. Nah cuman kan saya masih bingung Mai, ini mau minta tolong, orang mau minta tolong apa sama saya bilang. Sedangkan saya kan bukan orang pinter, bukan paranormal, saya kan orang biasa kuli bangunan ya. Ya udah nanti juga Mas Iman tahu sendiri katanya. Ya udah kalau gitu Mas Iman, saya mau balik lagi ke kamar mandi ya. Oh iya nggak apa-apa Tuan Putri, saya bilang, saya maunya Nyai Putri Mai. Ya langsung masuk lagi tuh ke kamar mandi lah. Saya liatin aja, itu kayak bukan kayak orang jalan, jadi kayak seorang ngambang begitu Mai, kaki tuh Mai. Tapi suara air tuh ada Mai, wah gitu tuh. Tadi seolah kayak benda jatuh ke air tuh Mai, jubras. Nah setelah itu saya ngelamun aja Mai. Banyak orang minta tolong apa, saya bilang. Masih berpikir aja Mai. Besoknya saya nggak berangkat kerja Mai. Saya masih ngelamun masalah yang tadi malam kejadian tuh Mai. Itu pas hari Jumat jam 2 siang tuh ada orang datang, tok-tok pintu, tok, assalamualaikum. Itu suara cewek Mai. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Nah saya kan buka pintu, keren. Oh Bu, cari siapa aja? Maaf Mas mau tanya, ini kontrakannya Mas Iman ya? Oh iya Bu, saya bilang. Kenapa, saya bilang? Enggak, saya boleh masuk gak aja? Saya mau ngobrol sama Mas Iman. Oh ya nggak apa-apa, silakan Bu masuk. Ya di ruang tamu tuh Mbak. Di ruang tamu kan nggak ada kursi, nggak ada apa, cuma meja aja satu. Ya duduk sama ibu tersebut. Maaf Ibu dari mana? Saya dari sono Mas, dari daerah Gua aja, Gua Jagapura tuh Mbak. Nah keperluan Ibu kesini tuh mau apa? Saya bilang. Kok tahu rumah saya aja? Jadi gini Mas Iman, tujuan saya kesini saya mau minta tolong sama Mas Iman. Minta tolong, saya bilang. Saya masih bengong tuh Mbak. Bu mau minta tolong apa? Saya bilang. Saya Mas Iman dapat taksir mimpi. Mimpi tersebut saya didatangi sama orang cewek. Bu, Ibu kalau mau minta tolong datang aja ke kontrakannya Mas Iman di Arjawinangun katanya. Masuk gang nanti ada kontrakan. Sok tanya aja di situ kontrakannya Mas Iman yang mana. No. Orang perempuan tersebut dibilang saya gitu, Mbak. Nah terus Ibu tujuan sini mau minta tolong apa? Saya bilang. Saya mau minta tolong Mas, mau minta air. Air? Saya masih bengong waktu itu Mbak. Kayak sadar nggak sadar tuh. Minta air apa Bu? Saya bilang. Ya pokoknya saya minta air lah buat anak saya aja. Emang Ibu anaknya kenapa aja? Tolong Mas, cepet Mas ya. Saya waktunya udah nggak ada aja, nggak keburu aja. Anak saya di rumah tuh panas, yang gigil dia. Aduh gitu. Saya udah beli obat
turun panas di apotek. Saya periksain ya ke puskesmas apa ke bidan masih begitu aja ngigil, bu panas. Tolong mas cepet mas ya. Aduh bu nanti dulu, saya bilang. Saya bukan orang pintar, saya orang biasa, saya orang kuli bangunan bu, saya nggak bisa apa-apa, saya bilang. Udah mas pokoknya cepet ya. Saya tuh dapat petunjuk suruh kesini, suruh minta tolong sama mas tuh mau minta air aja. Nah akhirnya kan dengan ibu itu mendesak terus mas sama saya Maya. Saya kan bingung saya, aduh gimana saya bilang. Saya mau baca-baca apa juga nggak bisa kan, namanya orang bodoh, saya orang polos Maya nggak ngerti apa-apa, apalagi seorang bangunan, kuli bangunan. Ya udah bu tunggu sebentar aja. Nanti saya ambilin air dari baknya. Iya mas cepet ya, ambil dari bak ya airnya. Saya nyari aqua kecil Maya, botol aqua tuh yang kosong tuh. Ya saya masuk ke kamar mandi, saya ambil air. Biasa Maya, pas saya ke situ, ya biasa ikan tersebut tuh nongol, lop lagi kalau ada saya tuh mah. Ya saya ambil air, cuman saya bilang, Nyai Putri, saya mohon maaf Sun, ini ada orang yang mau minta air Sun. Saya ambil air mah. Ya ikan tuh gini aja terus mah. Lop tuh. Saya ambil air, satu botol aqua tuh mah yang kecil, saya tutup. Bu, ini saya bilang airnya. Oh ya mas, terima kasih banyak. Ibu itu ngambil dari kantong mah. Mas Iman nih tolong diterima. Bu, maaf saya bilang. Gak usah repot-repot saya bilang. Gak usah dikasih apa-apa, saya udah biarin, saya ikhlas saya bilang. Udah mas ini terima aja. Nah akhirnya ibu itu kan selalu memaksa saya mah. Udah bu saya bilang bawa aja amplopnya, gak apa-apa saya bilang. Nah akhirnya ibu itu dikantongin lagi mah amplop tersebut mah. Saya bilang nolong orang tuh ikhlas. Saya nggak pernah minta imbalan saya bilang. Ya udah mas, terima kasih banyak ya. Nah dari situlah Mae, banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat saya tuh Mae, pada minta air. Datang lagi, ada yang dari Gresik, ada yang dari Panguragan, pada selalu berbondong-bondong datang ke rumah saya meminta air Mae. Ya mungkin dari petunjuk jalannya ibu itu kan, dari mulut ke mulut, dari cangkem ke cangkem, semua nyebar kan airnya. Orang berbondong-bondong pada datang ke saya Mai. Akhirnya pada minta nomor telepon. Pada waktu juga saya belum punya HP ya. Jangankan untuk beli HP so. Buat makan aja masih susah so. Datang dari Panguragan. Assalamualaikum Mas Iman ya. Saya minta tolong dia. Tolong apa bu saya bilang. Jadi anak saya tuh mas ya main ke kebun sore tuh mau maghrib ya. Pulang-pulang tuh nggak bisa apa-apa, teriak-teriak terus. Pulang dari situ nggak bisa apa-apa. Nah makanya saya langsung ke sini mas. Ibu bisa tahu alamat dari saya dari mana? Ya nggak tahu aja. Cuma dengar-dengar dari orang-orang aja. Datang ke rumahnya Mas Iman. Ya akhirnya kan saya ambilin aqua lagi mas. Aqua kosong tuh, botol kosong. Saya ke kamar mandi. Saya selalu bilang sama Nyai itu, Nyai ini ada orang minta air saya bilang. Saya ambilin air, saya tutup pakai aqua. Bu saya bilang ini airnya. Nah selalu ngasih imbalan. Nah, orang tersebut yang minta tolong sama saya minta air tuh. Tapi saya selalu nolak. Nah, bu nggak usah saya bilang. Udah saya ikhlas nggak apa-apa. Udah mas terima aja. Udah nggak usah biarin. Saya nggak ngarepin imbalan. Ya udah Mas Iman terima kasih, saya buru-buru aja. Ya pergi lagi, dia bawa motor mah. Pergi. Terus berturut-turut mah. Selang berapa hari tuh tamu banyak yang datang. Minta air lagi. Sampai saya bingung mah. Malam-malam saya selalu merenung, diem aja. Karena mikirin kejadian yang terakhir malam Jumat Kliwon yang ketiga tuh mah. Apa ini saya bilang. Nyai Putri pernah bilang sama saya, nanti banyak tamu, banyak yang minta tolong sama Mas Iman. Akhirnya saya kan bengong, mikir pikiran aja. Oh iya bener apa ini saya bilang. Nah setelah itu kan hampir berapa hari, 1 minggu, hampir 1 bulan lamanya, akhirnya orang pada datang semua, akhirnya pada ngasih amplop sama saya tuh, ngasih imbalan. Cuman saya kan nggak terima. Cuman akhirnya pada ditaruh di meja. Taruh lagi Mas Iman terima kasih. Alhamdulillah Mae.
Setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, banyak orang datang minta tolong sama saya, minta air tuh ya, buat kesembuhan anaknya yang sakit, panas, atau kesambet main di kebun tuh. Setelah berapa minggu, berapa bulan, akhirnya saya kan gak kerja-kerja, Mas. Banyak orang datang, banyak tamu sih, datang ke rumah saya sih. Mereka itu sembuh nggak? Sembuh, Mas. Alhamdulillah dia sembuh. Berarti Mas Iman ini udah terkenal ya di daerah sana? Ya, alhamdulillah, Mas. Di Sampai sekarang, desa Mas. apa namanya? Desa Arjawinangun. Desa Arjawinangun. Iya, Arjawinangun. Saya bukain nyamplung tuh. Ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 10.000, kan nggak tentu Mas, isinya, Mas. Setelah saya kumpulin banyak-banyak tuh hampir uang 900.000, Mas, totalnya tuh. Sampai diem aja. Apa ini rezeki dari ikan lele tersebut, saya bilang. Sampai saya nggak kerja-kerja, Mas. Nah pas pada waktunya itu teman saya main ke rumah, yang ngajak kerja saya tuh, Mas. Itu sore jam 5 tuh. Tok 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 tok. Assalamualaikum, assalamualaikum, tok tok tok. Dibuka teman saya. Bang Iman ya. Kenapa aja nggak kerja, nggak berangkat kerja aja? Ini Kang, saya nggak lagi enak badan, saya bilang. Saya lupa ke sana, saya ngasih tahu. Jangan ke sana, saya mau hotel sepeda aja nggak kuat, lagi enak badan. Ya Kang masuk silakan. Ya ngobrol saya berdua sama teman saya tuh, Mas. Ya udah Kang Iman ya nggak apa-apa aja kalau nggak bisa kerja sih, kalau masih nggak enak badan sih. Iya Kang. Nanti saya kabarin lah kalau saya sehat, nanti saya kerja lagi ya. Akhirnya kan jadi saya malas kerja, Mas. Karena malas kerjanya karena banyak tamu yang datang pada minta tolong ke saya, minta air. Akhirnya kan saya dapat imbalan. Tapi saya selalu menolak, tapi orang tersebut kan selalu naruh di meja. Saya nggak mau, sudah ditinggal di meja. Minta air datang ditinggal di amplopnya. Jadinya akhirnya kan saya kan jadi malas kerja. Karena kebanyakan jadi banyak tamu yang datang, banyak dapat uang kan. Kerja juga saya udah berhenti kerjanya tuh, Mas. Nah akhirnya alhamdulillah, Mas, sampai sekarang, Mas, saya bisa bayar kontrakan lancar. Saya tadinya nggak punya Magicom, saya beli Magicom untuk masak nasi sih. Tinggal beli lauk matengnya aja. Alhamdulillah, Mas, dari dapatnya ikan lele tersebut tuh sampai sekarang ikan lele masih ada di rumah tuh, Mas. Orang-orang yang datang, tamu-tamu masih banyak. Masih banyak sampai sekarang, Mas. Anak tahu ya? Anak tahu, Mas. Kayak keistimewaan ikannya. Iya, anak tahu. Rata-rata mereka sakit apa? Dia kadang-kadang kesambet. Kebanyakan tuh kesambet, Mas. Kalau orang kampung bilang tuh kesambet. Jadi anak kecil kadang main di kebun-kebun. Kalau nggak jam 12, kalau nggak maghrib masih main di kebun-kebun. Itu kesambet kalau orang kampung bilang mah. Kesambet sama bangsa begitu tuh. Oke. Nah, setelah itu masih banyak kisah lain perjalanan. Masih kehidupan. banyak, Mas. Tapi udah nggak terlalu sulit ya? Alhamdulillah udah nggak terlalu sulit. Cuman kalau masalah cerita, kisah nyata pribadi saya ini real, Mas. Saya bukan rekayasa, Mas. Saya melakukan pesugihan itu sudah hampir 15 kali, Mas. Sebelum dapat lele ini. Sebelum dapat lele ini. Jadi lele ini kisah terakhir ya? Nah, Bisa dibilang begitu ya. Penutupan nggak akan cari pesugihan lagi lele ini. Boleh nanti dikisahkan di Malam Mencekam ya untuk pengetahuan, nambah-nambah wawasan tentang pesugihan. nggak apa-apa, Mas. Ini keistimewaannya mirip dengan apa namanya cerita legenda ya, yang ikan mas dipelihara jadi putri seperti ini mirip. Iya. Tapi ini nyata ya, Kalau ini sih nyata real, Mas. bisa dibuktikan ya. Bisa dibuktikan. Kalau mau kapan-kapan ada narasumber mau main, ya nggak apa-apa silakan. Kalau tahu alamat saya itu ikan masih ada. Kalaupun nanti dari kru MM apa mau main ke rumah silakan nggak apa-apa. Datang ke rumah saya, ikannya nanti saya unjukin. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, itulah kisah salah satunya, kisah penutup dari Mas Iman. Tapi Mas Iman ini masih memiliki banyak kisah ya tentang Masih, Mas. pesugihan ya. Tentang pesugihan. Silahkan komentar di bawah kalau ingin mendengarkan kisah dari Mas Iman. Oke, baik. Sobat Malam Mencekam, begitu kisah dari Mas Iman. Terima kasih, kita akan jumpa di video selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.